Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Saya akan membahas terkait unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan dan penyimpanan. Berikut ini ada dua unsur, yaitu unsur pengelolaan persediaan dalam rantai pasok dan pembelian dalam perusahaan. Yang pertama, saya akan membahas terkait pengelolaan persediaan dalam rantai pasok. Pentingnya persediaan dalam rantai pasok yaitu mampu meningkatkan jumlah permintaan yang bisa dipenuhi melalui produk yang tersedia dan mengurangi ongkos. Selanjutnya ada peran persediaan. Persediaan memiliki peran ganda yang saling bertentangan, yaitu harus berperan agar bisa mencapai responsivitas yang tinggi, tetapi juga harus mampu mengendalikan ongkos seminim mungkin. Padahal dengan menyediakan persediaan yang tinggi jelas akan berdampak pada ongkos yang tinggi juga. Untuk itu mengatasinya diperlukan pemikiran dan tindakan yang bijak, yaitu bisa melalui proses trade-off sehingga mencapai kondisi optimum di mana pelayanan kepada pelanggan terpenuhi tetapi dengan pengeluaran ongkos persediaan yang minimum. Selanjutnya ada konsep dasar persediaan. Persediaan yang direncanakan dan diatur dengan baik maka akan berdampak pada cash flow dan tingkat pengembalian atau return on investment yang stabil bagi perusahaan. Berikut beberapa fungsi persediaan, yaitu memungkinkan untuk mencapai skala ekonomis, menyeimbangkan supply demand, spesialisasi dalam produksi, melindungi dari ketidakpastian demand dan order cycle, dan yang terakhir sebagai penyangga kritis antara saluran distribusi. Lalu untuk jenis persediaan menurut Douglas M. Lambert dikategorikan menjadi cycle stock, in transit inventory, safety atau buffer stock, speculative stock, seasonal stock, dan dead stock. Kemudian ada beberapa pihak yang berwenang menetapkan kebijakan persediaan, diantaranya yang pertama ada bagian pergudangan, yaitu memelihara material dari masuk sampai dengan dipakai pengguna. Lalu yang kedua, bagian pembelian. Nah, bagian pembelian ini bertugas untuk melakukan pencarian dan menyeleksi vendor yang cocok untuk perusahaan. Yang ketiga ada bagian keuangan, menyediakan dana untuk pembelian barang. Lalu yang keempat ada bagian produksi yang dimana tugasnya adalah untuk melakukan pemesanan ke bagian gudang. Selanjutnya ada sasaran pengelolaan persediaan. Di sini yang pertama ada mengurangi investasi dalam persediaan, lalu mendorong inventory turnover yang tinggi, yang ketiga memaksimumkan pelayanan kepada pelanggan, yang keempat menjaga konsistensi mutu, yang kelima, menjamin operasi yang efisien, dan yang keenam, memelihara hubungan baik dengan pemasok. Selanjutnya, pengendalian persediaan. Upaya untuk mengendalikan persediaan pihak manajemen logistik suatu perusahaan selalu dihadapkan kepada beberapa biaya yang tidak dapat dihindari. Semua biaya pasti memiliki karakteristik khusus sehingga harus dipahami oleh pihak perusahaan. Nah, berikut ini beberapa pengendalian persediaan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama biaya simpan, itu biaya yang dikeluarkan untuk memiliki persediaan. Lalu yang kedua biaya pesan, yaitu biaya untuk proses pengadaan pesanan, dan yang ketiga ongkos kekurangan persediaan. Nah, biaya ini adalah biaya yang harus dikeluarkan karena kekurangan stok. Kemudian ada kontrol dan audit yang diperlukan untuk mencocokkan persediaan dengan pencatatan barang. Berikut ini ada dua tipe audit yang biasa dilakukan perusahaan, yaitu yang pertama periodik. Biasanya dilakukan sekali dalam 1 tahun atau sekali dalam sekian bulan. Kontrol ini dilakukan terhadap semua jenis inventory, tujuan utamanya untuk melakukan verifikasi terhadap nilai keuangan yang termasuk dalam inventory perusahaan.
Lalu yang kedua ada cycle counting. Biasanya dilakukan terus-menerus sepanjang tahun dengan selang waktu lebih pendek, misalnya seperti mingguan. Beberapa inventory bahkan dikontrol secara harian. Kemudian di sini ada ciri-ciri pelaksanaan sistem periodik dan cycle counting. Pada sistem periodik, selang waktu pelaksanaan kontrol adalah sama. Lalu proses operasi atau produksi dihentikan selama proses kontrol. Dan kemungkinan muncul kesalahan atau perbedaan lebih besar. Lalu sulit melakukan perbaikan. Kemudian semua inventory dihitung dan inventory yang mudah rusak dan kadaluarsa perlu diperhatikan. Sementara untuk cycle counting dilaksanakan tanpa selang waktu yang sama, tapi frekuensinya lebih sering. Lalu yang kedua, untuk proses operasi atau produksi terus berjalan walaupun ada tim audit. Yang ketiga, tingkat kesalahan relatif lebih kecil. Yang keempat, inventory yang sering dikontrol menunjukkan inventory yang penting. Yang kelima, tingkat keakuratan mencapai lebih dari 90%. Terakhir, cycle counting dilaksanakan ketika inventory diterima, inventory habis, atau ketika sudah dilaksanakannya transaksi pembelian inventory. Lalu unsur yang kedua ada pembelian dalam perusahaan. Nah, bagian pembelian ini bertanggung jawab untuk memperoleh barang dan jasa dalam jumlah yang diperlukan di saat yang tepat dengan mutu sesuai persyaratan dan total ongkos minimum. Berikut ini ada beberapa tugas pembelian, yaitu yang pertama menentukan spesifikasi, yaitu dalam bentuk mutu dan jumlah yang diperlukan tentang barang dan jasa yang perlu untuk dibeli. Lalu yang kedua menyeleksi pemasok yang cocok dan mengembangkan prosedur untuk memilih pemasok yang terbaik. Yang ketiga, menyiapkan dan melakukan negosiasi dengan pemasok untuk menetapkan sebuah kesepakatan dan diangkat menjadi sebuah kontrak. Yang keempat, menempatkan pesanan untuk pemasok terpilih dan atau mengembangkan PO dan sistem penanganan yang efisien. Lalu yang kelima, memantau dan mengendalikan pesanan untuk menjamin pasokan. Dan yang keenam, menindaklanjuti dan mengevaluasi seperti menyiapkan klaim, memelihara file produk dan pemasok agar senantiasa terbaru, lalu membuat rating dan ranking pemasok. Selanjutnya ada jumlah dan timing pemesanan. Yang pertama ada strategi just in time, yaitu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang kedua ada forward buying, yaitu pembelian yang dilakukan dengan mengharapkan ada kenaikan harga di masa yang mendatang. Lalu yang ketiga, spekulatif buying, yaitu membeli lebih dari yang ditentukan, namun tetap berspekulasi mendapatkan harga yang tinggi di masa depan. Lalu strategi campuran. Nah, strategi ini dilakukan ketika pola harga musiman, dan dalam strategi campuran ini dapat menggunakan just-in-time buying dengan forward buying. Selanjutnya ada tujuan pembelian. Tujuan utamanya adalah bagaimana cara untuk memperoleh barang dan jasa dengan ongkos total minimum, memperoleh dengan aliran barang dan jasa yang tidak terputus, konsisten, barang dan jasa diperoleh bermutu baik. Menurut Porter, kegiatan rantai nilai bisa dipisahkan menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Porter menguraikan tentang kegiatan utama rantai nilai pada sebuah perusahaan terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, lalu yang terakhir ada service. Sedangkan yang menyangkut pada kegiatan pendukung dikelompokkan menjadi procurement atau pengadaan, technology development atau pengembangan teknologi, lalu ada human resource management atau manajemen sumber daya manusia, dan firm infrastruktur. Berikut ini ada siklus pembelian. Yang pertama dimulai dari penetapan kebutuhan. Nah, bagian pembelian menetapkan besarnya kebutuhan yang akan dibeli di pemasok. Informasi ini bisa didapatkan dari koordinasi antara bagian produksi, persediaan, gudang, dan keuangan. Lalu yang kedua, menilai pemasok. Bagian pembelian
berkepentingan terhadap kinerja pemasok, maka penilaian terhadap pemasok merupakan hal yang penting agar bahan yang dibeli sesuai dengan kriteria mutu, jumlah, harga, delivery, dan penilaian lainnya. Yang ketiga, memilih pemasok. Setelah dilakukan penilaian terhadap pemasok potensial, maka dari daftar yang ada di pilihan pemasok dengan kinerja dan prestasi terbaik dengan cara antara lain penunjukan langsung, tender terbatas, dan tender terbuka. Yang keempat, melakukan pemesanan. Apabila proses pemilihan pemasok selesai, terjadi kesepakatan antara bagian pembeli dan pemasok mengenai harga, jumlah, mutu, dan pelayanan, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak. Lalu yang kelima, memonitor pemesanan. Setelah dilakukan kontrak antara kedua belah pihak, selanjutnya pemasok mengirim barang yang dipesan dan pihak purchaser harus melakukan monitoring terhadap status pesanan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan di awal atau belum. Lalu yang keenam, barang pesanan datang. Nah, di sini itu dilakukan pengecekan mutu, jumlah harus sesuai dengan kontrak dan pencocokan antara dokumen dengan dokumen. Lalu yang ketujuh ada manajemen stok, yang dimana barang yang sudah diterima mengalami proses penyimpanan, namun juga harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga barang tetap terjaga mutu dan jumlahnya. Yang terakhir ada audit, yaitu proses audit wajib dilakukan untuk semua proses bisnis dalam perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi dan pemilihan pemasok. Ada 5 proses pembelian untuk membina kemitraan dengan pemasok yang dimulai dari menentukan kebutuhan pembelian hingga tahap evaluasi dan tindak lanjut. Fase yang pertama menetapkan permintaan. Fase ini menegaskan tentang barang apa yang diperlukan dan berapa jumlah kebutuhannya. Informasi tersebut didapat dari fungsi lain yaitu fungsi operasi, persediaan, gudang, dan keuangan. Lalu pada fase kedua, identifikasi pemasok potensial didapatkan berdasarkan informasi dan besarnya kebutuhan, lalu setelah itu mengumumkan rencana pembelian atau mengundang pemasok potensial yang pantas untuk menjadi rekanan. Lalu yang ketiga, fase saring dan pilih. Setiap pemasok potensial menyerahkan penawaran yang menyertakan profil, usulan harga, spesifikasi, durasi, lalu list yang panjang untuk dibuat menjadi daftar pendek. Selanjutnya, memilih pemasok yang terbaik. Lalu yang keempat, fase menetapkan kemitraan. Pemasok yang dinyatakan sebagai pemenang sekaligus mitra perusahaan. Pihak pembelian harus senantiasa melakukan pendampingan, pengendalian, dan memonitor aktivitas yang dilakukan pemasok agar sesuai dengan kriteria pelayanan yang diberikan. Lalu yang kelima, fase evaluasi kemitraan. Setelah selesai delivery yang dilakukan pemasok, maka bagian pembelian harus melakukan evaluasi sistem kemitraan. Indikatornya adalah meliputi mutu, ongkos, jumlah pelayanan, dan ketepatan waktu pengantaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait unsur-unsur yang ada dalam penanganan dan penyimpanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.